Baiklah, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan melakukan pembahasan untuk ujian nasional mata pelajaran fisika tahun 2016-2017. Perkenalkan, saya Mikael dari kelas 6B. Di sini ada 10 soal yang akan saya bahas beserta penjelasan-penjelasannya atau langkah-langkah daripada penyelesaian soal-soal di sini, ya. Nah, yang pertama, untuk soal yang pertama ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya, seorang pembalap mobil sedang melintasi tikungan miring dengan sudut kemiringan theta dan jari-jarinya 12 meter. Nah, kecepatan maksimum mobil 6 meter per sekon. Nah, maka nilai tan, ya, sudut tan tadi itu berapa? Di sini ada gambar ya. Nah, ini gambarnya. Jadi yang ditanya nilai tan atau sudut daripada kemiringan mobil ini. Baik, berikut penyelesaiannya. Yang pertama diketahui di sini R atau jari-jari ya. R-nya sama dengan 12 meter. Kemudian kecepatannya tadi itu 6 meter per sekon. Dan ini percepatan gravitasi, dia tidak diketahui, tapi tetapannya ada ya. Kita tahu semua gravitasi tetapannya 9,8 meter per sekon kuadrat. Tapi di sini saya menggunakan 10 meter per sekon kuadrat, ya, dibulatkan, bisa saja. Nah, kemudian yang ditanya tadi tan theta. Ya, tan theta-nya berapa? Daripada dengan nilai jari-jari 12 dan dengan nilai kecepatan 6 dan nilai percepatan gravitasi 10, tan-nya berapa? Nah, jadi yang pertama di sini untuk mencari tan, kita menggunakan rumus dasar untuk kecepatan, yaitu V kuadrat sama dengan akar G, ya, akar percepatan gravitasi dikali jari-jari dikali tan theta. Nah, tadi kita sudah ketahui nilai V itu 6, karena itu V kuadrat jadi 6 kuadrat. Sama dengan akar 10 dikali 12 tan theta. 6 dikali 6, ya, itu artinya 6 dikali 6 kalau 6 akar 2 ya. 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi 10 dikali 2 sama dengan 120 dikali tan theta. Nah, tan theta pindah ruas ke kiri. Jadi pindah ruas ke kiri 36 per 120. 36 dibagi 120 itu hasilnya sama dengan 0,3. Jadi 0,3 sama saja dengan 3 per 10 ya. Jadi sudut tan-nya sama dengan 3 per 10. Nah, di sini ada pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya itu A 2 per 3, B 5 per 10, C 3 per 10, D 2 per 11, dan E 1 per 2. Jadi jawaban yang benar adalah C 3 per 10. Atau seandainya nanti saudara-saudari menemukan jawabannya 0 per 3, itu sama. Ya, nah, sama. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya ini balok A dan balok B dengan masa masing-masing 8 kg dan 5 kg. Jadi masa balok A 8 kg, masa balok B sama dengan 5 kg. Kemudian kedua balok tersebut dihubungkan dengan tali, ya, melalui katrol seperti pada gambar. Nah, ini gambarnya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian koefisien gesek statis dan kinetis antara balok dengan lantai adalah 0,5 dan 0,3. Percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian balok C yang masanya 4 kg kemudian diletakkan di atas balok A. Maka apa yang terjadi? Ya, jika balok C yang masanya 4 kg terus diletakkan ke balok A, apa yang terjadi? Nah, ini
gambaran dari balok tadi ya. Ini balok C atau MC sama dengan 4 kg, MA sama dengan 8 kg, kemudian B-nya sama dengan 5 kg. Nah, begitu. Kemudian untuk gaya berat balok A dan C, WAC itu sama dengan 120. Kenapa 120? Nah, jadi itu dikali 10. Ya. Jadi ditambah 8 kg, MC dengan MA itu ditambah. Jadi sama dengan 12 kg. 12 kg dikali 10 berapa? 12 kg dikali 10 sama dengan 120 Newton. Makanya di sini gaya berat untuk AC sama dengan 120. Kemudian yang B ini tunggal ya. Ini tunggal. Balok B sama dengan 5 kg. Jadi gaya beratnya sama dengan 50 Newton. Sama dengan 50 Newton. Nah, begitu ya. Jadi ini sketsa dari gambar ini. Ya, ini sudah dimasukkan nilai-nilainya MC, MA, WAC, kemudian WB, dan ini MB. Begitu. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Ini akan kita lihat bersama-sama untuk penyelesaiannya. Jadi untuk penyelesaiannya kita selalu mulai dari diketahui, ditanya, dan dijawab. Ya, selalu seperti itu aturannya yang baik. Langkah-langkahnya yang baik untuk menyelesaikan sebuah soal. Nah, yang pertama tadi yang diketahui, yang pertama MA atau massa balok A itu sama dengan 8 kg ya. 8 kg kalau massa. Massa bukan meter ya, bukan 8 km. Jadi 8 kg. Begitu ya, teman-teman. Kemudian MB atau massa balok B itu sama dengan 5 kg. Nah, 5 kg. Selanjutnya apa lagi? MC ya atau balok yang C sama dengan 4 kg. Percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Begitu ya. Nah, kemudian WAC tadi berapa? Seperti yang sudah saya jelaskan, WAC atau gaya berat balok A dan balok C itu sama dengan 120 Newton. Kemudian gaya berat pada balok B itu sama dengan 50 Newton. Ya, positif karena searah dengan gravitasi arahnya. Baik. Yang ditanya di sini apa? FA. Ya. FA itu berapa? Nah, gaya balok A yang diletakkan di atas balok C itu berapa? Nah, ini pembahasannya. Baik. Terlebih dahulu kita cek gaya gesek statis benda A dan benda C. Jadi, kemudian gaya normal pada benda A dan benda C. Bukan benda ya, maksud saya balok. Tadi balok. Jadi, untuk benda gaya gesek atau gaya normal pada benda AC, NAC itu sama dengan WAC. Jadi gaya normal pada balok A dan balok C itu sama dengan gaya berat balok A dan balok C. Nah, NAC-nya berapa? NAC sama dengan 120 Newton tadi ya. Nah, 120 Newton. Kemudian, maka gaya gesek statis pada balok A dan balok C berapa? Fs-nya. Persamaan Fs sama dengan Ms kali NAC. Jadi MS-nya 0,5. Kemudian NAC-nya sama dengan 120. Jadi Fs-nya sama dengan berapa? Sama dengan 60. Nah, begitu. Kemudian, jadi berapa sistem yang terjadi? Karena Fs-nya Fs-nya kurang dari lebih besar dari WB, maka sistem dalam keadaan diam. Ya, sistemnya dalam keadaan diam. Lebih besar dari gaya berat. Tadi gaya beratnya sama dengan berapa? 50. Gaya berat balok B ya. Kemudian Fs-nya pada balok A berapa? 60 Newton. Mana yang lebih besar 60 dengan 50? Ya 60. Nah, itu sebabnya karena Fs lebih besar daripada
UWB, maka sistem dalam keadaan diam. Nah, ini ya pilihan jawabannya. Yang pertama, tegangan tali sistem lebih kecil dari semula. Itu salah. Yang B, tegangan tali sistem menjadi 2 kali semula. Itu salah. Yang C, sistem balok menjadi diam. Kemudian yang D, sistem balok bergerak dengan percepatan setengah kali semula. Dan yang E, sistem balok bergerak dengan percepatan 2 kali semula. Jadi jawabannya adalah C, ya. Sistem balok dalam keadaan diam. Alright. Next. Yang ketiga, sebuah pesawat ruang angkasa atau dilambangkan dengan P. Nah, di sini ada gambarnya. Mengorbit bumi atau lambangnya dengan B, ya. Kita lambangkan dengan B. Pada jarak tertentu dari permukaan bumi dengan kecepatan konstan membentuk lintasan elips seperti terlihat pada gambar di sini. Nah, ini yang dinamakan bentuknya elips, ya, berbentuk elips. Kemudian apabila pesawat kehilangan tenaga secara berangsur-angsur atau secara perlahan-lahan, ya, pesawat ini terbang, kemudian ketika terbang secara perlahan tenaganya berkurang secara bertahap. Itu yang dimaksud berangsur-angsur. Nah, maka bentuk lintasan yang mungkin terjadi ditunjukkan oleh gambar yang keberapa. Jadi nanti di sini ada pilihan gambarnya. Bagaimana keadaan gambar ketika pesawat itu tenaganya semakin berkurang, bagaimana lintasannya yang kemudian. Yang kita bahas terlebih dahulu. Ini pembahasannya. Jadi jika pesawat kehilangan tenaga, tentu saja tenaganya tidak langsung nol, ya. Itu sebabnya tadi berangsur, bukan langsung nol, ya, secara perlahan. Jadi misalnya yang awal tenaganya 20, 9, 8, 7, nah seperti itu. Bukan dari 20 langsung ke 0. Itu tidak berangsur namanya. Kemudian, maka dengan sisa energi yang ada, pesawat tersebut tetap mengorbit bumi, tetapi dengan jari-jari lintasan yang semakin mengecil atau menuju pusat bumi. Kenapa menuju pusat bumi? Yaitu karena adanya gaya tarik bumi atau kita sebut biasa dengan gaya gravitasi. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi. Nah, jadi orbit lintasan pesawat ruang angkasa yang benar adalah pada gambar A. Kita lihat di gambar A. Kemudian gambar B. Kemudian pada gambar C, D. Dan yang terakhir gambar E. Jadi, kalau pada gambar A ini bentuk lintasan pesawatnya itu tidak menunjukkan dia berangsur-angsur. Ya, kalau yang B ini lihat berangsur-angsur, semakin ke sini, semakin kecil hingga menuju pusat bumi. Ini setengah. Ya, kalau ini berbeda, ini tidak menunjukkan pesawat yang kekurangan tenaga seperti itu. Ya, sama juga yang ini zigzag atau bergelombang, tidak jelas. Ya. Nah, jadi jawaban yang betul adalah gambar B. Gambar B, ya. Kita ke soal yang selanjutnya. Soal yang keempat. Oke. Nah, soal yang keempat berbunyi seperti ini. Perhatikanlah tabel data posisi benda berikut. Ini tabelnya. Pada tabel di bawah ada benda A, ada benda C, ada benda D dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa pada bidang X, Y. Pertanyaannya, besar momen inersia sistem jika diputar pada poros sejajar sumbu Y melalui benda A berapa besarnya? Ya. Nah, di sini ada massa benda A, B, C. Untuk massa benda A itu sama dengan 500 gram, massa benda B 200 gram, massa benda C 250 gram. Nah, satuan gram ini harus kita ubah ke apa?
ubah ke kilogram, ya. Nah, itu satuan baku. Ya, satuan internasional, satuan baku pada massa itu kilogram. Kemudian di sini ada koordinatnya, ada 4,0, 0,4, 0,2. Alright. Jadi ini penyelesaiannya atau pembahasannya. Yang pertama, di sini kita ketahui MA sama dengan 500 gram atau kita ubah kilogram sama dengan 0,5 kilogram. Kemudian MB itu sama dengan 200 gram ya. Jadi kalau 200 gram itu diubah ke kilogram itu sama dengan 0,2. Kemudian selanjutnya ada massa benda C atau massa benda C yang dihubungkan dengan balok bermassa tadi 250 gram. Jadi 250 gram ini kalau diubah kilogram berapa? 0,25 kilogram. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk jari-jari A-nya berapa? Jari-jari A atau koordinatnya itu sama dengan 4,0 meter. Jari-jari B 0,4 meter. Jari-jari C sama dengan 0,2 meter. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang ditanyakan? I total. Yang ditanyakan adalah I total atau besar momen inersia sistem jika diputar pada poros sejajar melalui benda A. Ya, begitu. Nah, untuk menjawabnya, untuk inersia total atau besar momen inersia total ini persamaannya sama dengan IB plus IC, ya, inersia benda B ditambah inersia benda C. Jadi untuk inersia benda B total itu MB dikali RB kuadrat plus MC dikali RC kuadrat. Nah, tadi sudah diketahui ya, untuk MB itu sama dengan 0,2 kg. Kemudian RB-nya sama dengan 16. Kemudian untuk MC-nya 0,25 kg dikali 16. Jadi sama dengan 3,2 ditambah 4. Hasilnya berapa? I totalnya sama dengan 7,2 kg meter per 2 kg di meter kuadrat. Ya, 7,2 kg meter kuadrat. Seperti itu. Jadi pilihan jawabannya yang benar di sini yaitu pilihan jawaban D, ya. D. 7,2 kg meter kuadrat. Oke. Kemudian yang berikutnya soal yang kelima. Di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Ya. Ini gambar 1 dan gambar 2. Ada H1, H2. Kemudian VP. Di sini ada benda yang seperti digantung, seperti itu ya, benda digantung. Kemudian soalnya apa? Ya, peluru ya. Sebuah peluru dari senapan A ditembakkan ke balok. Ya, benar. Ditembakkan ke balok dan bersarang di dalam balok, mengakibatkan balok naik setinggi H1 sama dengan 40. Jadi ini H1 ya. Menyebabkan H1 ini ketika ditembak nah, dia naik menjadi 40 cm. Ini pada gambar 1 ya. Ketika dia ditembak dengan peluru, ditembak ke sini, naik ke sini. Ya. Naiknya berapa? 40 cm. Nah, pada gambar 1 ini. Kemudian balok lain yang identik ditembak peluru dari senapan B. Nah, ini senapan B. VP ini senapan B pada gambar 2 yang sama masanya. Nah, masanya sama. Ternyata mengakibatkan balok naik setinggi H2. H2-nya berapa? 30 cm. Nah,
Jadi perbandingan yang ditanyakan. Perbandingan kecepatan peluru dari senapan A dan senapan B sesaat menumbuk balok itu berapa? Kenapa ditanya perbandingan? Karena di sini dengan massa balok yang sama tapi ketinggiannya berbeda. Pada gambar 1, H1-nya sama dengan 40 cm. Pada gambar 2, H2-nya sama dengan 30. Padahal massa bendanya sama. Dipertanyakan berapa sih kecepatan peluru yang ditembakkan pada gambar A dan gambar B, perbandingannya berapa sih? Itu yang ditanyakan. Oke. Next kita akan bahas. Jadi penyelesaiannya seperti ini ya. Langkah-langkahnya masih sama. Yang pertama kita ketahui H1-nya sama dengan 40 cm atau sama dengan 0,4 meter. Kemudian H2-nya 30 cm atau sama dengan 0,3 meter. Yap. Percepatan gravitasi. Ya, kalau ini soal-soal seperti ini selalu berkaitan dengan percepatan gravitasi. Ya, dengan gaya tarik bumi. Walaupun tidak ditulis seperti itu. Nah, karena dia ada berkaitan dengan persamaan ketika kita menyelesaikan soal nanti. Nah, percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyanya apa? Itu Vp. Ya, kecepatan perbandingan kecepatan dari kedua peluru tadi. Jawab. Nah, kecepatan naiknya balok 1 yang pertama kita bahas. Jadi V sama dengan setengah akar 2G kali H. Ya, akar 2 dikali percepatan gravitasi dikali kecepatan dikali tinggi balok 1. Nah, berapa? Yaitu akar 2 dikali 10 dikali 40 cm. Nah, seperti itu. Kemudian, jadi 20 di akar 20 akar 2 meter per sekon hasilnya ya. Kemudian untuk kecepatan kenaikannya balok 2. Ya, kecepatan naiknya balok 2 tadi berbeda. Namun percepatan gravitasinya sama ya. Karena masih satu titik. Satu tempat. V sama dengan akar 2 dikali 10. Persamaannya sama, hanya diganti angka saja di sini ya. Jadi rumusnya sama untuk mencari, hanya diganti angka. Yang ini 40, ini menjadi 30 seperti itu. Jadi hasilnya sama dengan 10 akar 6 meter per sekon. Yap. Oke, selanjutnya kita menggunakan untuk mencari perbandingannya, kita menggunakan hukum kekekalan momentum. Jadi hukum kekekalan momentum ini seperti ini ya. MP dikali VP ditambah MB dikali VB sama dengan MP ditambah MB dikali V aksen. MP dikali VP ditambah MB sama dengan 0. VB ini tidak diketahui. Sama dengan MP ditambah MB dikali V aksen. Jadi VP sama dengan MP ditambah MB dikali V aksen dibagi MP. Ya. Baik. Jadi VP itu sebanding dengan V aksen. Nah, VP1 berbanding dengan VP2 atau VP1 aksen berbanding dengan VP2 aksen. Ya. Dua perbandingannya seperti ini. Ya, perbandingannya 20 akar 2 ya 10 akar 6. Mana yang lebih kecil? Ini ya. Yang V2 10 akar 6. Jadi perbandingannya sama dengan 2 akar 3. Nah, ini perbandingan kecepatannya. Jadi jawabannya adalah A. Sorry ya, di sini seharusnya A, B, C, D dan E. Nah, jadi jawabannya ini ya. 2 berbanding akar 3. Nah, mengapa tadi kecepatan pelurunya maksudnya tinggi pada gambar 1 itu lebih besar nilainya karena kecepatannya lebih besar daripada yang peluru yang kedua. Ya, 2 berbanding akar 3. Oke, jadi seperti itu ya.